Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dibahas tentang konsep nilai mutlak. Untuk nilai mutlak itu secara geometris dapat didefinisikan atau diartikan sebagai jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi kalau kita tulis di sini nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Kalau kita contohkan, di sini contohnya misalnya yang pertama yaitu mutlak 4. Contoh yang pertama, di sini mutlak 4, jadi yang garis 2 ini itu dibacanya mutlak. Jadi ini dibacanya mutlak 4. Nah, mutlak 4 itu berapa nilainya? Sesuai dengan yang dituliskan di sini tadi, pengertiannya untuk nilai mutlak itu jarak antara bilangan itu. Jadi jarak antara bilangan ini, 4 ini dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi ini kita coba gambarkan pada garis bilangan real. Ini nolnya di sini, 4 itu berada di sebelah kanan, 4. Nah, dari 0 ke 4 itu jaraknya itu ada 4. Ini ke sini itu ada 4. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya di sini yaitu ada 4 langkah. Jadi di sini untuk mutlak 4 itu nilainya 4. Contoh yang kedua, misalnya di sini adalah mutlak 1/2 sama dengan berapa nilainya. Kalau dia dalam bentuk pecahan bagaimana? Masih sama, kita coba gambarkan garis bilangan. Nah, dari garis bilangan ini 1/2 itu berada di sini. Kalau misalnya di sini adalah 0, sini 0, di sini 1, di sini 2, 1/2 berarti setengah, itu berada di sini. Ini nilai 1/2. Nah, jaraknya ke 0 itu cuma 1/2 juga. 1/2. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu di sini kalau misalkan mutlak dari negatif 5. Nah, ini negatif. Jadi kita juga gambarkan garis bilangan terlebih dahulu. Misalnya di sini nolnya berada di sini. Kalau ke kanan berarti 1, lagi 2. Nah, negatif 5 itu berada di kiri, di sini. 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Di sini. Nah, negatif 5 itu. Nah, berapa jarak dari 0 itu ke negatif 5? Jaraknya itu di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Jaraknya itu 5. Dari 0 ke negatif 5 itu jaraknya 5. Jadi diperoleh untuk mutlak negatif 5 nilainya 5. Nah, perlu diketahui catatannya di sini untuk garis bilangan ini yang kita tulis ini itu digunakan sebagai media untuk menunjukkan nilai mutlak. Kemudian untuk tanda panah ini, tanda panah yang ke arah kanan itu untuk tanda panah ini digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak. Jadi kalau dia arahnya ke kanan itu artinya menandakan nilai mutlak dari bilangan positif. Tapi kalau arahnya ke kiri itu menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif. Dan
besar nilai mutlak itu dilihat dari panjang tanda panah. Jadi panjang tanda panah ini, yang tanda panah ini, itu adalah besar dari nilai mutlaknya itu berapa? Dihitungnya dari bilangan 0. Panjang ini berapa? Dihitung dari 0. Jadi ini kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Jadi di sini dapat diperhatikan untuk mutlak 4 nilainya 4, mutlak 1/2 nilainya 1/2, mutlak negatif 5 nilainya 5. Mungkin kita berikan contoh beberapa lagi. Contoh yang keempat, kita ambil nilai mutlak dari negatif 2. Kemudian hal yang sama kita juga buat pada satu garis bilangan. Bagaimana dengan nilai mutlak dari 2? Itu berapa nilainya? Kita gambarkan kedua ini pada satu garis bilangan. Nih, misalnya di sini adalah 0, di sini 0-nya, kemudian negatif 2 berada di sini adalah nilai dari 2, di sini negatif 2. Kita lengkapi 0, 1, 2. Kalau ini 0, negatif 1, negatif 2. Kalau besar jarak dari 2 ini, dari 0 ke 2, jaraknya itu adalah 2 langkah, yaitu 1, 2. Ini jaraknya 2. Dan jarak dari 0 ke negatif 2 itu 1, 2. Juga 2. Jadi di sini kita dapatkan untuk negatif 2, mutlak dari negatif 2 nilainya 2, dan mutlak dari 2 nilainya 2 juga. Nah, dapat dilihat di sini kita simpulkan untuk nilai mutlak ini tidak ada hasilnya yang negatif. Karena di sini mutlak itu menghitung berapa jaraknya. Jadi tidak ada tanda negatif yang dihasilkan dari nilai mutlak. Walaupun di sini dia yang ditanyakan negatifnya, negatif 5. Mutlak dari negatif 5 itu berapa? Jawabannya 5. Karena yang dihitung adalah jaraknya. Berapa perpindahan yang terjadi ke angka ini yang ditanyakan. Kalau kedua berapa perpindahannya? 1, 2. Dari 0 ke 2. Kalau dari 0 ke negatif 2, 1, 2. Yaitu 2 langkah juga. Kemudian kita lanjutkan contoh yang berikutnya, contoh yang kelima. Misalnya di sini mutlak X sama dengan 6. Nah, tentukan nilai X itu berapa? Tentukan X itu berapa? Nah, sama juga dengan yang langkah tadi, kita tentukan. Nah, yang jaraknya 6 ini, berapa nilai X-nya itu? Berapa angkanya yang memiliki jarak 6 dari 0? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangan. Nih, dia dari 0 ya. Kalau jaraknya 6, di sini artinya dari 0 itu berjarak 6 langkah. 6 langkah. Dan ke kiri juga bisa digunakan dia yang berjarak 6 langkah. Nah, kalau dia dari 0 ke kanan 6 langkah, itu akan didapat nanti nilainya positif 6. Sementara kalau dia ke kiri 6 langkah, jaraknya ada 6, yaitu dia akan didapati nilainya negatif 6. Jadi di sini untuk nilai X ini yang memiliki jarak 6, yaitu 6 atau negatif 6. Jadi X-nya kita dapat di sini X sama dengan 6 atau X itu sama dengan negatif 6. Jadi ada dua kemungkinannya di sini. Nah, coba dilihat di sini contoh soal tadi. Jadi kalau untuk nilai mutlak suatu bilangan, kalau bilangannya di sini positif, nilai mutlaknya itu adalah dirinya itu sendiri. Misalnya mutlak 4, ini kan positif, maka nilai mutlaknya adalah 4. Bilangan ini juga. Kalau dia mutlak setengah, ini kan positif nih. Kalau yang ditanya nilai mutlak untuk bilangan positif, nah ini positif, ini positif, ini positif, maka
nilai mutlaknya adalah bilangan itu juga, yaitu 4 nilainya 4, mutlak setengah nilainya setengah, mutlak 2 nilainya 2. Dan untuk nilai mutlak bilangan negatif seperti negatif 5, negatif 2 adalah lawan dari bilangan itu. Jadi lawan dari negatif 5 adalah 5 dan negatif 2 adalah 2. Jadi simpel saja di sini untuk nilai mutlak itu dia tidak ada tanda negatif. Cukup hilangkan tanda negatifnya. Kalau dia mutlak 4 maka 4, mutlak negatif 5 nilainya 5, mutlak negatif 2 maka nilainya 2. Lagi contoh yang berikutnya. Kita misalkan di sini mutlak X sama dengan 10. Nah, artinya sama seperti langkah tadi juga. Berapa nilai X ini yang berjarak 10 dari 0? Ini garis bilangan kita gambarkan di sini nolnya. Jadi kalau yang berjarak 10 itu bisa jadi dia ke arah kanan 10 langkah, bisa jadi dia ke arah kiri 10 juga. Kalau ke arah kanan maka akan didapat dia 10, positif 10, tapi kalau jaraknya ke kiri berarti negatif 10. Kita dapatkan untuk nilai X itu adalah X-nya didapat 10 atau X itu sama dengan negatif 10. Jadi ada dua kemungkinannya. Yang berjarak 10 itu bisa jadi nilai X-nya 10 atau nilai X-nya negatif 10 dengan jarak 10. Kemudian dapat kita tulis di sini definisi berdasarkan contoh yang kita dapat. Definisi dari yang kita pahami tadi. Misalkan di sini kita misalkan X bilangan real. Maka untuk mutlak X ini, mutlak X, nah ini dibaca mutlak X, mutlak X, dan didefinisikan dapat kita definisikan di sini untuk mutlak X itu sama dengan X-nya akan bernilai positif jika X-nya besar sama dari 0, X bernilai negatif jika X-nya itu kecil dari 0. Nah,